Halo semuanya, selamat datang di channel KC Film. Pada video pertama ini, KC Film akan membawakan alur cerita film yang sangat seru yang berjudul On Your Wedding Day. Film ini dirilis pada tahun 2018 yang mengisahkan tentang sepasang kekasih yang bernama Hwan Seung Hae dan Hwang Woo Yoon. Pertemuan pertama mereka dimulai pada saat SMA. Hwan Seung Hae yang merupakan murid pindahan dan Hwang Woo Yoon jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap Hwan Seung Hae. Namun sayang sekali hubungan mereka harus kandas dikarenakan Hwan Seung Hae pindah ke kota lain dan tidak berpamitan terlebih dahulu kepada Hwang Woo Yoon. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari kita simak alur ceritanya, guys. Di awal film menceritakan seorang anak SMA laki-laki bernama Hwang Woo Yoon atau Woo Yoon yang sering berkelahi di sekolahnya dan sudah sering dihukum oleh guru BP. Namun saat sedang menjalani hukuman, datanglah seorang murid perempuan baru bernama Hwan Seung Hae atau Seung Hae yang berasal dari Jeonju dan ia merupakan murid yang sangat pintar. Saat itu pun Woo Yoon terpana dengan kecantikan Seung Hae. Seung Hae sangat cantik sehingga ia terkenal di kalangan murid laki-laki. Dan tiba-tiba datanglah murid berbadan tinggi yang besar bernama Taeki. Ia menyukai Seung Hae dan tidak boleh ada seorang pun yang menyukai Seung Hae selain dirinya. Singkat cerita, ketika murid-murid sedang membersihkan halaman sekolah, ia menghampiri Seung Hae. Namun ternyata ia sedang kesal atas beredarnya berita mengenai dirinya dan Taeki. Saat itulah Woo Yoon mengajaknya untuk bolos sekolah dan pergi ke tempat yang menjual topoki. Keesokan harinya, ketika Seung Hae hendak masuk kelas, ia melihat di samping kursinya ada Taeki yang sedang duduk menunggu dirinya. Seung Hae pun langsung keluar dan melihat Woo Yoon sedang bertengkar dengan murid lain. Setelah itu, Woo Yoon dan Seung Hae pun bolos untuk kedua kalinya ke tempat yang sama. Di sana, ia berbicara kepada Woo Yoon untuk tidak berkelahi lagi, karena hal tersebut hanya akan menyakiti dirinya dan Woo Yoon pun menyetujuinya. Beberapa hari kemudian, ketika jam istirahat, Taeki dan teman-temannya menghampiri Woo Yoon yang sedang makan siang. Lalu Taeki menendang meja dan mengajaknya untuk berkelahi. Namun ajakan tersebut ditolak oleh Woo Yoon karena ia sudah berjanji kepada Seung Hae untuk tidak berkelahi lagi, sehingga Woo Yoon pun babak belur dihajar oleh Taeki. Singkat cerita, ketika saat mereka bolos untuk kesekian kalinya, mereka pergi ke pantai. Di sana, Woo Yoon memberikan memory card untuk menyimpan berbagai macam lagu. Namun ternyata, tanpa diketahui oleh Woo Yoon, ternyata pertemuan tersebut adalah pertemuan terakhir bagi keduanya. Keesokan harinya, Seung Hae tidak masuk sekolah dan pada saat Woo Yoon pulang, ia datang ke rumah Seung Hae, di mana keadaan rumah tersebut sangat kacau dan berantakan akibat ulah ayah Seung Hae yang selalu mabuk dan berbuat kasar serta merusak rumah mereka. Saat Woo Yoon melihatnya, ia justru diminta pergi oleh Seung Hae. Setelah beberapa hari Seung Hae tidak masuk sekolah, akhirnya ia menghubungi Woo Yoon. Ia bilang bahwa ia bersama ibunya ingin pergi dari melarikan diri dari ayahnya, serta memulai kehidupan baru. Hal tersebut membuat Woo Yoon sangat sedih. 2 tahun kemudian, tepatnya saat masa akhir sekolah dan persiapan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, ia mendapat selembaran kertas dari temannya yang bernama Genam. Ia melihat foto Seung Hae di kertas tersebut. Ternyata Seung Hae berkuliah di salah satu universitas di Seoul dan mengambil jurusan Fashion Design. Woo Yoon pun bersemangat dan terus belajar karena ingin melanjutkan kuliah dan mengambil jurusan olahraga di universitas tersebut agar bisa bertemu kembali dengan Seung Hae. Akhirnya Woo Yoon pun diterima di universitas tersebut dan ia terus mencari keberadaan Seung Hae, namun tidak pernah ketemu. Tak selang lama ia menemukan Seung Hae dan mereka pun pergi ke asrama untuk makan bersama teman-temannya. Namun di tengah makan malam mereka tiba-tiba Seung Hae memanggil Woo Yoon untuk berbicara berdua dengannya. Di tengah pembicaraan, Seung Hae mengatakan bahwa ia sudah mempunyai pacar yang bernama Yeongun, yang ia merupakan seorang kapten Ruby di kampus tersebut. Hal itu pun membuat Woo Yoon galau habis. September 2007, suatu hari di ruangan perpustakaan, Woo Yoon memergoki Yeongun atau pacar Seung Hae bersama wanita lain dan mendengar isi pembicaraan bahwa mereka akan ke Eropa tanpa sepengetahuan Seung Hae. Hal tersebut membuat Woo Yoon marah karena ternyata laki-laki tersebut mengkhianati Seung Hae. Esokan harinya saat pertandingan rugby, ternyata Yeongun bertaruh jika ia menang dalam pertandingan tersebut, ia berjanji akan mengajak Seung Hae ke Eropa. Namun, Woo Yoon yang mengetahui kebenarannya bahwa bukan Seung Hae lah yang diajak ke Eropa.
Woyun pun langsung menarik Seng He dan membawanya ke suatu ruangan untuk memberitahu bahwa bukan dirinya lah yang diajak ke Eropa. Mendengar perkataan tersebut, Seng He tidak percaya, bahkan merasa kesal dan marah kepada Woyun. Tak selang lama pertandingan pun dimulai. Namun ternyata pertandingan selalu kalah sehingga membuat Yoon pun frustasi. Dan Seng He pun terlihat sedih. Woyun yang melihat Seng He sedih pada akhirnya harus mengeluarkan semua tenaganya agar pertandingan tersebut menang dan sesuai dengan keinginan Seng He. Setelah memenangkan pertandingan, di saat teman-temannya satu timnya merasa gembira atas kemenangan, namun di sisi lain Woyun merasa kesal dan langsung menghajar Yeongun. 5 tahun kemudian, tepatnya tahun 2012, dan setelah lulus kuliah, Woyun bersama teman-temannya yaitu Genam, Go Jongja, dan Choi Sopyo. Namun ada seorang wanita bernama Min Kyung, mahasiswi tingkat akhir di mana ia adalah pacar dari Woyun dan ia merupakan anak dari keluarga kaya raya. Di suatu hari saat Woyun membagikan selembaran brosur, ia melihat Seng He bersama temannya memasuki foto studio. Ia pun langsung menghampiri Seng He, ternyata ia bekerja paruh waktu sebagai model. Di tengah pembicaraan, Seng He melihat jari manis Woyun terdapat sebuah cincin. Ternyata itu cincin pasangan ia dengan pacarnya yaitu Min Hyung. Setiap harinya Woyun selalu mengantar dan menemani Seng He untuk syuting karena sopir langganannya selalu sibuk. Mereka berdua setiap hari bertemu dan ternyata Woyun masih menyukai Seng He seperti dulu, walaupun di suatu sisi ia sudah mempunyai kekasih yaitu Min Hyung. Beberapa hari kemudian, di saat Woyun sedang berlatih untuk tes fisik di lapangan, tiba-tiba pacarnya datang dan mereka berdua mulai mengobrol. Ternyata Min Kyung telah mengetahui bahwa Seng He adalah cinta pertamanya dan ia masih menyukainya. Setelah pembicaraannya sangat panjang, mereka pun mengakhiri hubungan tersebut. Di hari berikutnya, Woyun mendatangi Seng He di lokasi syuting, tapi Seng He terlihat marah karena sebelumnya dia meminta Woyun untuk tidak menghubunginya lagi. Namun saat Seng He berjalan, tiba-tiba terdengar suara papan yang akan jatuh. Dan benar saja, di saat Seng He melihat ke atas, papan tersebut jatuh ke arah Seng He. Woyun yang melihatnya langsung menyelamatkan Seng He. Namun pada akhirnya papan tersebut menimpa Woyun. Ia berkorban demi wanita yang dicintainya. So sweet sekali ya teman-teman. Hehehe. Setelah itu, Seng He pun bergegas membawanya ke rumah sakit. Di sana, ia mengetahui bahwa ujian fisik akan dilaksanakan keesokan harinya. Namun lantaran Woyun mengalami cedera, ujian tersebut harus ditunda selama 1 tahun. Jadi ia harus mengikuti ujian tersebut di tahun berikutnya. Seng He pun merasa sedih dan bersalah karena hal tersebut disebabkan oleh dirinya. Akan tetapi Woyun menenangkannya. Ia bahagia karena insiden tersebut tidak menimpa kepada wanita yang dicintainya. Dan mereka pun menjalin kasih kembali. Singkat cerita, Seng He telah menjadi seorang desainer terkenal. Namun di sisi lain, Woyun masih melamar pekerjaan ke beberapa tempat. Ia belum mendapatkan pekerjaan karena nilai yang kurang sempurna akibat cederanya tersebut. Keesokan seharinya, saat mereka berdua sedang berjalan bersama, Seng He mengatakan bahwa perusahaan mengirimnya ke Belgia selama 2-3 tahun. Dan tidak seperti biasanya, respon dari Woyun pun biasa saja, dan ia pun mengizinkan untuk pergi ke Belgia. Tak selang lama ya, Seng He pun meninggal dunia. Ia, Woyun, dan kedua temannya pun datang untuk memberikan doa kepada mendiang ayah Seng He. Di saat Woyun dan kedua temannya berbincang-bincang di luar, Woyun merasa tidak yakin dengan dirinya karena karir yang belum jelas, sehingga takut bahwa Seng He tidak akan bahagia bersama dirinya di masa depan. Dan berpikir ia menyesal telah mengenal dan bertemu dengan Seng He. Namun perkataan tersebut terdengar oleh Seng He dan membuatnya salah paham. Lalu ia menangis sekencang-kencangnya. Beberapa jam kemudian, Seng He pun bilang bahwa ia ingin mengakhiri hubungannya dan akan pergi ke Belgia. Beberapa tahun kemudian, Woyun telah menjadi seorang guru olahraga di sebuah SMA. Namun cara ia mengajar terlalu serius sehingga membuat para murid merasa jenuh. Dan mereka pun meminta Woyun untuk bercerita percintaan di masa lalu. Lalu ia menceritakannya.
Suatu hari ketika Woyun sedang mengajar murid-muridnya di lapangan, tiba-tiba ia melihat Seng Hye di lapangan dan mereka pun mengobrol bersama. Seng Hye memberitahu bahwa ia akan segera menikah dengan laki-laki yang ia temui di Belgia. Ia adalah seorang karyawan di perusahaan properti di Belgia. Saat mendengar perkataan tersebut, Woyun pun merasa terkejut. Dengan nada bercanda ia meminta agar diundang ke pernikahannya. Selang beberapa hari di meja Woyun terdapat kartu undangan pernikahan Seng Hye dengan pacarnya. Pada malam harinya saat Woyun minum bersama kedua temannya, ia sangat frustasi bahwa wanita yang dicintai dari SMA akan menikah dengan pria lain. Sehingga Woyun pun berniat untuk tidak datang ke pernikahan Seng Hye dan memilih pergi ke pulau terpencil bersama teman-temannya. Keesokan harinya mereka pergi ke tempat pemancingan, lalu mereka memancing bersama. Pada malam harinya, saat mereka bertiga sedang mabuk, tiba-tiba Woyun pun merasa sedih lalu menangis dikarenakan ia teringat kenangan manis dengan Seng Hye di masa lalu. Namun tiba-tiba ia berubah pikiran dan bergegas membangunkan kedua temannya dan mengatakan bahwa ia akan datang ke pernikahan Seng Hye. Keesokan harinya, tepat di hari pernikahan Seng Hye di ruang rias pengantin, Seng Hye terlihat sangat cantik ketika memakai gaun pengantin tersebut. Di sisi lain, Woyun bersama teman-temannya telah tiba di gedung pernikahan. Mereka mengatur rencana agar Woyun dapat bertemu dengan Seng Hye sebelum pernikahan dimulai. Mereka pun meminta agar seluruh penata rias dan fotografer keluar dari ruangan tersebut dengan dalih ada MC yang mau berdiskusi dengan mereka. Saat semua orang telah keluar dan hanya ada Seng Hye di ruangan tersebut, datanglah Woyun. Ia langsung berbicara empat mata kepada Seng Hye dan mengatakan bahwa ia sangat menyesal karena telah menyakiti Seng Hye. Karena dulu ia telah pernah berkata dan menyesal telah mengenal Seng Hye, namun semua itu kebalikannya, yang berarti ia sangat bahagia telah mengenal Seng Hye. Meskipun sudah terlambat, ia sangat senang karena telah mencapai impiannya menjadi guru berkat Seng Hye. Dikarenakan ia dulu murid yang sangat nakal dan malas untuk belajar, Woyun pun berterima kasih kepada Seng Hye karena telah hadir di kehidupannya. Pada akhirnya Woyun pun mengikhlaskan Seng Hye menikah dengan laki-laki lain, asalkan Seng Hye bahagia dengan pilihannya. Dan film pun telah selesai. Mimin pun ikutan sedih guys sama alur ceritanya, kayak nggak asing gitu bagi Mimin. Hehe. Oke sahabat KC, itulah alur cerita dari film On Your Wedding Day. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan nantikan juga film-film yang akan Mimin bawakan. Sekian semuanya, bye-bye.